boilernya, refinery. Tapi ya benar Mas Angga. Tapi impactnya jadi kemana-mana. Ya ada yang impact ke reputasi. Bahkan kalau tidak salah BP itu habis 30% dari asetnya untuk menangani Gulf of Mexico. Ya 30% dari kekayaan BP itu habis untuk menangani itu. Oke. Nah, maturity is a long journey of culture. Ya, jadi itu adalah suatu perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan yang panjang. Masih menunggu dari tim webinar kita. Sudah. Berarti pakai ini. Okay. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta webinar ngobar ya, ngobrol bareng Tiara. Saya lupa, sudah lama sekali saya nggak ngobar nih. Kita sebutnya sobat-sobat Tiara ya. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa kembali ke ngobrol bareng dengan expert-expert dari Tiara. Di momen kali ini kita akan membahas terkait dengan aset manajemen maturity gitu ya, yang approach-nya menggunakan ISO 55001. Jadi pembicara kita kali ini adalah salah seorang technical expert dari kita, dari Tiara, yaitu Pak Untung Priyatno. Nah, ini beliau sudah cukup lama berpengalaman di area maintenance management dari tahun 2000 ya Pak, mulainya ya. 2000 mungkin udah 25 tahun lebih gitu ya. Dari di BP West Java, kemudian di PHE WMO, PHE sorry, PHE ONWJ, maaf. Terus PHE dan Pertamina Persero. Jadi ya experience beliau banyak sekali di area maintenance management dengan CMMS, dengan RCM dan lain-lain. Sehingga hari ini beliau akan sharing terkait dengan bagaimana aset manajemen maturity mapping itu dengan approach ISO 55001. Oke, mungkin kamera silahkan ke sebelah. Ya Pak Untung bisa memulai ngobar atau mungkin ada presentasi gitu ya dari Pak Untung, sehingga nanti setelah itu kita akan ada tanya jawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat bergabung ke dalam sharing session tentang ISO 55001 Asset Management Maturity. Bicara maturity itu adalah pilihan ya. Kalau kita lihat istilah dalam hidup kita, tua itu adalah kepastian, tapi dewasa itu adalah pilihan. Nah, seperti itu kan intinya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang ISO 55001 Asset Management Maturity. Jadi bagaimana kita menentukan, memilih metode dari sebuah pelaksanaan asset management ya. Oke.
Nah, kalau kita lihat kenyataan hidup di maintenance kita, itu bisa digambarkan seperti ini ya. Contohnya gini, ada maintenance yang terlalu tinggi speknya. Jadi bahkan untuk apa? Untuk mengamankan sandal itu kita harus gembok dia. Padahal sandal itu harganya 10.000, gemboknya mungkin 30.000. Ya, jadi ini tidak efektif. Tapi ini efektif ya, tapi tidak efisien. Ya, kita tahu ya bedanya efektif dan efisien apa ya. Efektif misalnya gini, kalau kita membunuh nyamuk dengan bom itu sangat efektif. Kita ledakan bom di suatu ruangan, nyamuknya mati semua, itu efektif ya, tapi tidak efisien. Nah, sekarang bagaimana aset manajemen ini kita bisa laksanakan secara efektif dan efisien, itu tujuannya. Oke. Kemudian beberapa masalah kadang-kadang kita terlalu menyederhanakan sebuah masalah ya. Sebagai contohnya ini arithmetic problem, menghitung akar 2/2, main coret-coret aja di sini. Ini kan sebenarnya gampang ya, tapi sebenarnya ini tidak pas. Kemudian juga kita dapati di kegiatan lapangan itu ada suatu apa ya fakta bahwa equipment itu tidak aman ada di lapangan. Ya. Nah, kemudian kalau yang screen di bawah itu kita bisa melihat bahwa di situ sebenarnya di balik wajah seorang nenek ini ada yang seorang wanita ya di dalam picture ini. Tidak semua orang bisa melihatnya. Jadi 65% tidak sanggup melihat seorang wanita ada di dalam gambar seorang nenek ini. Ya. Bapak-bapak, ibu bisa ngelihat nggak di situ ada wanitanya nggak? Saya sih bisa Pak Ada untuk yang bisa, ada yang enggak? pakai kalung ya. Ini rambutnya nih, rambutnya wanita, ini rambutnya, ini Ya. pipinya. Ya, kalau ini kan ini ini hidungnya nenek, ini adalah pipinya seorang wanita tadi. Oke, itu sekilas di gambaran sebagai intermezzo aja ya. Nah, kemudian gini, kita lihat fakta bahwa seorang mungkin beranggapan bahwa setiap equipment yang tua itu biasanya lebih cenderung kepada gagal. Ya, sebenarnya itu tidak seperti itu. Contohnya uh, ini ada peralatan yang baru 5 tahun ini di sini ya, 5 tahun baru terinstalasi tapi sudah nggak karuan ini. Ada banyak korosi, kotor, kemudian berantakan ya. Ini udah baru 5 tahun dia install ya. Sehingga apa? It's hard to inspect and to know what is was aging apa enggak. Oke. Sebaliknya, peralatan yang diinstal ketika pada musim Perang Dunia ini pada tahun 1990-an masih berfungsi dengan baik ya. Jadi ini jauh lebih tua nih. Lebih tua dibanding yang ini baru 5 tahun, tapi faktanya adalah bahwa ini lebih terlihat terawat dengan baik. Dilihat juga masih bersih, kemudian nggak ada apa korosi-korosi, nggak ada kotoran-kotoran, dan di sini juga tidak licin. Kalau ini kan di sini licin banget nih lantainya ya. Kalau di sini tidak. Jadi belum tentu equipment yang tua itu akan semakin cepat rusak. Tidak. Contohnya lah, itu bisa biasanya berdasarkan hasil dari kualitas mungkin materialnya ya. Contohnya gini, kalau kita lihat pompa Sanyo ya. Pompa Sanyo itu kan pompa yang kita kenal tahun 1970-an. Namanya pompa ya Sanyo. Sudah Betul. pasang Sanyo belum? Nah, kalau sekarang kan enggak gitu. Sanyo itu apa nih? Kalau generasi sekarang nggak tahu Sanyo apa itu. Bahkan sebagian orang termasuk saya juga, saya lebih memilih Sanyo bekas dibanding pompa yang baru. Karena ternyata lebih lebih handal, nggak gampang panas, nggak gampang kebakar, gitu ya. Itu salah satu pertimbangan. Equipment yang tua belum tentu dia lebih jelek, belum tentu yang equipment baru itu lebih baik. Oke. Nah ini adalah concern dari seorang manajemen ya. Manajemen itu kita akan dihadapkan kepada hasil dan review. Ini ada urusannya dengan keuangan, performance, time, reputasi, penmasking, compliance,
dan lain-lain. Ini yang membuat pusing manajemen, ya. Ini fakta yang ada di lapangan, ya, seperti ini, bahwa rumit sekali bahwa untuk melihat hasil dan mereviewnya akan sangat rumit. Oke. Nah, ini ada macam-macam review juga. Dia diharapkan kepada strategi, kemudian ada HSE, business process, dan lain-lain, ya. Oke. Nah, ini report ke stakeholder juga seperti itu. Ada sertifikasi, ada social performance, environmental performance, economic performance, dan regulatory, dan lain-lain. Ini stakeholder ini harus diberikan feedback yang baik, yang valid, yang komprehensif, sehingga mereka puas, ya, sebagai stakeholder, ya. Nah, ini kita bicara tentang show me the money, ya. Ini saya ambil source-nya dari Lifetime Reliability Solution. Jadi sekarang seorang beranggapan bahwa maintenance itu tugasnya adalah repair breakdown. Jadi kalau seorang maintenance engineer atau teknisi, dia sudah berhasil merepair suatu unplanned failure atau breakdown, dia dianggap berhasil, ya. Padahal itu sebenarnya bukan tujuannya, kan itu. Mana yang lebih baik, tidak pernah terjadi breakdown atau terjadi breakdown kemudian dia bisa menangani. Nah, jadi sekarang kita harus mengubah maintenance must be used to prevent equipment failure, not fix them. Jadi tujuan utama ini adalah bagaimana kita mengontrol equipment itu tidak terjadi failure, jangan sampai terjadi failure. Kalaupun terjadi failure itu, maka harus bisa diselesaikan, ditangani dengan baik. Seperti proses safety kan intinya seperti itu, ya. Bagaimana caranya agar hidrokarbon itu selalu tersimpan di dalam pipa, ya. Jangan sampai keluar tanpa tanpa dibutuhkan, misalnya terjadi insiden kebakaran dan sebagainya. Kan lebih baik seperti itu, ya. Nah, sekarang di bisnis kita itu kita sekarang mulai membiasakan, ya. Kita pertaruhkan uang kita, ya, untuk mencegah breakdown daripada kita menangani breakdown. Lebih baik tidak terjadi breakdown daripada terjadi breakdown meskipun kita bisa menangani. Tapi kadang-kadang seseorang itu kenyataannya di lapangan itu perlu exposure, ya. Seolah-olah kalau tidak terjadi apa-apa itu nggak ada kerjaan. Manajemen kan mungkin di lapangan sering, kamu nggak ada kerjaan. Kenapa? Itu saya equipment nggak ada breakdown, nggak pernah ada repair, nggak ada corrective maintenance. Padahal itu yang bagus. Tapi begitu ada breakdown, kemudian ditangani, nah mereka dapat penghargaan nih, dipuja setinggi langit. Sementara yang lapangan yang tidak pernah terjadi breakdown, dia tidak dipuji-puji gitu. Seolah-olah yang menangani breakdown itu lebih baik daripada yang tidak pernah terjadi apa-apa masalah. Oke. Nah, sekarang kita kalau kita bertindak sebagai manager atau field supervisor atau yang membuat decision yang strategis, maka you have to start praising and recognizing them for the breakdowns they did not let happen. Jadi berilah penghargaan kepada para tim di lapangan yang tidak pernah menjadikan egonya itu breakdown. Oke, tujuannya itu. Oke, ini paradigma yang harus kita ubah. Nah, ini ada beberapa pure asset management yang membuat impact itu. Itu impactnya luar biasa, ya. Ini ada terjadi di Australia dalam 6 minggu, ya. 30.000 million refinery grid start fuel user. The failure of plants, jadi menimbulkan ketiadaan gas karena BBM selama 2 minggu, kemudian repair trains, costnya 300 juta cost profitnya, kemudian 330 pasien, ya, tidak tertangani dengan baik selama 2 hari karena steam boilernya fail, ya. Oke, dan lain-lain. Ini belum termasuk beberapa kejadian di Texas Refinery, Gulf of Mexico, Piper Alpha, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang lain
misalnya Union Carbide yang menimbulkan kecelakaan, itu kan karena poor asset management, akibatnya seperti itu fatal. Jadi kalau yang ini sebenarnya tidak hanya dari field yang problem, tapi Ya, efek apa ya, beruntungnya ya baca efeknya gitu ya. iya. Kan rumah sakit yang problem yang ini ya. Ini rumah sakitnya Padahal kan gara-gara problem boilernya. boilernya, refinery Tapi ini. ya benar Mas Angga. Tapi impactnya jadi kemana-mana. Ya ada yang impact ke reputasi. Bahkan kalau tidak salah BP itu habis 30% dari asetnya untuk menangani Gulf of Mexico. Ya, 30% dari kekayaan BP itu habis untuk menangani itu. Oke. Nah, maturity is a long journey of culture. Ya, jadi itu adalah suatu perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan yang panjang. Tidak serta-merta kita bisa mendapatkan dalam waktu yang singkat. Itu kita mulainya dengan culture kita. Culture dari tim-tim di lapangan, manajemen, dan semua supportnya, termasuk SCM, finance, HR, dan lain-lainnya. Oke. Ada beberapa culture yang hubungannya dengan maintenance. Jadi aset manajemen itu fokusnya terutama adalah di maintenance ya. Kebanyakan pekerjaan di maintenance. Maka kita akan selanjutnya akan kita bahas ini reactive culture, proactive culture, reliability culture. Kita jelaskan apa itu. Nah, reactive culture itu tanda-tandanya seperti ini. Failure selalu terjadi. Jadi tidak pernah ada pencegahan, ya. Jadi tidak pernah ada pencegahan failure. Kalau terjadi failure dia reaktif saja sifatnya. Ya. Dia tidak punya maintenance plan, tidak punya data history untuk analisa untuk menangani failure tersebut. Oke? Prosesnya di lapangan ditandai seperti apa? Apabila di lapangan mendapatkan failure atau breakdown, ya, maka mereka harus menangani, ya. Nah, maintenance kemudian membuat BO, failure found, person assigned, normative activity, OP activity that has been done before for the same condition. Jadi dia ya biasanya seperti apa sih yang mereka menangani korektif ini? Mereka akan melakukan itu. Material plan-nya juga seperti itu, tapi dia tidak bisa segera menangani. Karena apa? Mungkin materialnya tidak siap, ya. Oke. Dan seterusnya, kemudian di supervisor asep pekerjaan, after finishing the job, mereka melakukan quality control, ya. Tapi dia tidak maintenance close WO-nya seadanya. Pokoknya sudah close lah, tidak didokumentasikan dengan baik. Ini relatif culture. Ya kita akui lah mungkin di lapangan kita masih banyak terjadi seperti itu ya. Banyak terjadi breakdown, material nggak siap, dokumen nggak siap, personalnya nggak siap, material spare part, dan lain-lain nggak siap. Oke. Nah, ini ada yang proaktif culture ya. Proactive culture itu lebih baik dari yang tadi. Failure is usually detected early. Dia sudah bisa mendeteksi kemungkinan kegagalan ya. Mereka sudah punya maintenance plan, kemudian mereka melakukan pekerjaan, kemudian mereka sudah mulai mendokumentasikan ya. Oke. BO close detail, prepare documentation. Oke. Nah, oke. Jadi ini failure is usually detected early. Jadi sebelum dia failure, dia sudah bisa mendeteksi ini. Nah, oke. Nah, yang ketiga, maintenance reliability culture. Failure is caught before it happen. Jadi dia tidak akan sampai terjadi failure, mereka sudah bisa melihat ya, dicegah itu failure-nya. Kemudian ada sistem yang warning bahwa equipment tersebut akan terjadi failure. Dia punya effective management plan, kemudian uh, ininya sama ya, cuma di sini ada dokumentasinya yang lebih baik. Process was designed to make it happen, well close with detail repair documentation, ya, ini bedanya di situ. Jadi kalau yang ini kita bisa punya prediksi.
Salah satunya adalah dengan kita mempunyai namanya defect elimination database. Kita punya nggak data-data yang berisi defect? Defect itu adalah kejadian sebelum terjadi failure. Misalnya, sebuah pipa itu dia punya defect mungkin apa pecah, tapi dia belum sampai bocor. Ya, masih pecahnya itu masih bisa menerima accepted berapa tekanan yang dia bikin yang dia terima ya. Tapi begitu tekannya naik sedikit atau mungkin dibiarkan beberapa lama kemudian terjadi bocor ya, bocor. Itu bedanya defect dengan failure. Nah, kebanyakan defect itu tidak tercatat dengan baik ya. Karena kalau kita punya defect di lapangan, karena saya punya pengalaman dulu ya. Kalau kita menunjukkan defect kita punya defect equipment nih, punya defect seolah-olah kita menunjukkan apa aib kita ya, Ya. aib kita. Oh, ternyata equipmentnya itu banyak defect ya. Hmm. Seolah-olah merasa bahwa itu equipmentnya kok bisa tidak termanage dengan baik. Tetapi kalau defect itu tidak kita keep, tidak kita manage, tidak kita kontrol, monitor, akan terjadi failure. Itu bahayanya, impact-nya lebih besar lagi. Jadi walaupun defect database menunjukkan seolah-olah kita punya equipment yang seperti aib kita Ya. gitu ya, Mas Anda ya. Tapi itu lebih baik daripada sudah terjadi kegagalan tanpa kita ketahui. Mungkin sama kayak kita MCU gitu ya Pak. Maksudnya Ya. kita tahu bahwa kita kolesterolnya tinggi gitu ya. Nah, kolesterol tinggi Ya itu udah kita lebih baik tahu gitu, jadi tahu ya apa yang harus dihindari kan. Daripada koles- tiba-tiba aja. kolesterol tinggi itulah salah satu defect kita. Asam urat tinggi, defect, terus apa lagi? Habis A1C yang tinggi itu defect. Tapi belum tentu terjadi failure ya. Ini terjadi failure misalnya apa? Kolesterol tinggi, failure-nya apa? Gagal jantung. Atau mungkin yang lain, asam urat Udah bisa bisa jalan gitu nggak ya. bisa jalan. Selama masih bisa jalan sebenarnya Bahkan belum makan emping pun sakit. Berdiri di bawah pohon melinjo pun dia bisa sakit. Gitu ya. Itu salah satu defect. Ya, Nah, defect itu kita perlu catat. Apakah defect itu kita sembunyikan? Tidak, jangan disembunyikan. Kalau defect kita sembunyikan, maka kalau terjadi failure nanti akan lebih bahaya. Makanya perlunya dokter MCU itu adalah untuk melihat defect kita itu di mana. Equipment itu juga demikian. Equipment kita perlu tahu defect equipment itu apa. Nggak usah malu-malu menunjukkan kita punya defect equipment daripada nanti kita malu dan mungkin berdosa ya kalau ada seorang meninggal karena kita menyimpan defect, terjadi failure, kemudian ada fatality. Nah, fatality itu kan menghilangkan nyawa seseorang. Kalau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, dosanya besar. Dengan sengaja kita menyembunyikan defect, ternyata diam-diam terjadi fatality, ya itu dosa. Urusannya panjang nanti di akhirat Mas Chandra itu ya. Jadi bukan urusan kerjaan saja. Oke, gitu Mas Chandra. ya. Kalau misalkan di kayak rotating equipment kan kita punya PF gitu Pak, potensial ke functional failure gitu. Ya. Hampir mirip ya, potensial itu defect-nya tadi ya. Ya, Functional itu ya udah failure-nya gitu. ya POF itu probability of failure ya. Ya, ya. Jadi probability of failure didului mungkin dengan defect atau Defect dengan dulu betul. Potensial tanda-tanda failure-nya. warning lah Betul. tertentu ya. Mungkin Potensi. salah satunya defect. Nah, defect itu kalau kita tangani dengan baik maka tidak akan terjadi failure. POF-nya sebelum terjadi POF kita sudah bisa mitigasi sehingga tidak terjadi itu. Oke. Nah, ini bedanya culture comparison table tadi ya. Reactive culture dia banyak problem, proactive culture sedikit problem, reliability culture lebih sedikit problem lagi. Kemudian asset management priority kepada breakdown. Kalau yang reliability culture prioritas terhadap penanganan defect, ya. Prioritas terhadap penanganan defect itu yang reliability culture. Ini the best lah. Kemudian kalau asset management di reliability-nya poor, medium, dan ini high reliability. Kemudian masalah downtime, sering terjadi downtime karena reliability culture, proaktif sedikit, kemudian reliability culture itu downtime very low, almost no unplanned shutdown. Jadi downtime-nya benar-benar sedikit dan downtime-nya bukan karena unplanned. Tapi PM ya, sebelum terjadi unplanned, dia melakukan pekerjaan korektif atau PM
Itu ciri-ciri udah diberi culture. Kemudian dari segi maintenance cost, low maintenance cost, uptime-nya tinggi, kemudian urusan finansial dia akan bisa menarik kepada investment, ya. Spare part-nya well managed, right person on right place, resource-nya ya. Kemudian resource pekerjaannya, work is performed on schedule, redundant culture. Kemudian kalau redundant culture fix it and improve it, monitor, fix it and improve it. Kemudian prevent, predict, plan, schedule. Nah, intinya adalah di sini ada eliminate defect nih. Manage defect, defect yang terjadi kita laksanakan. Di sini ada masih terjadi defect, kita eliminasi juga. Kali ini benar-benar kita jangan sampai defect itu terjadi failure. Oke. Oke, kemudian pada closing work order, WO close and repair detail is recording on CMS system for asset zero. Tanda tanya reliability culture itu salah satunya adalah kalau kita melakukan pekerjaan PM, dia akan mencatat hasil pekerjaannya itu dengan lengkap, found and left-nya seperti apa, kemudian rekomendasi apa, dan defect yang terjadi apa. Defect yang terjadi itu nanti akan bisa kita jadikan bahan review, evaluasi untuk pekerjaan PM berikutnya. Ya, sebenarnya secara praktek kita masih Ya, jarang melihatnya ya masih sampai detail jarang. sedetail itu ya. Tidak, Ah, mungkin masih gabungan ya. tapi ada lah. Credit culture. Kadang-kadang alasannya apa? Resource-nya kurang, budgetnya kurang. Justru jadi kalau dilihat dari impact-nya nanti justru semakin besar cost-nya. Ya, semakin besar cost-nya. Lebih bagus mana kita minum obat kolesterol apa daripada kita operasi jantung atau bypass jantung. Lebih besar mana biaya Bypass ya. kita membrol daripada kita tidak apa-apain terus tiba-tiba terjadi sumbatan-sumbatan dan lain-lain. Gitu ya. Ya. Tuh. Kita lanjut Mas Hasan. Ya, lanjut. Sana. Oke. Nah, ini journey yang tadi ya. Sebenarnya intinya sama ya. Ini summary-nya saja. Kemudian ini juga saya sudah sampaikan tadi, change to failure prevent paradigm. Unfortunately, maintenance people usually get price when they repair breakdown. Yang tadi disampaikan bahwa orang itu akan bangga jika dia bisa merepair apa yang sudah terjadi breakdown. Tapi dia tidak bangga jika dia mencegah tidak terjadi breakdown. Kadang orang mencari exposure apa itu terjadi, saya gajinya kok nggak naik-naik ya. Udah saya matiin aja valve-nya ini atau bikin bocor terus kita akhirnya dia dapat apresiasi. Itu sebenarnya salah. Keliru ya. Dapat ini apa namanya lemburan loh. Dapat lemburan, dapat spesial penghargaan. Gara-gara apa? Dia menangani breakdown. Sementara lapangan yang tidak pernah breakdown dibiarkan saja. Harusnya kan lapangan yang tidak terjadi breakdown itu diberi apresiasi yang lebih dibanding dengan lapangan yang sering breakdown walaupun dia bisa menangani. Oke. Mudah-mudahan di sini ada salah satu GM atau apa gitu ya bisa membuat apa polisi seperti itulah. Jadi kita ngubah paradigma dari yang suka membuat repair breakdown, menghargai yang menangani breakdown, sekarang lebih ke menghargai kepada tim yang tidak pernah membuat unplanned failure. Oke. Nah, lah ini baru pengantar ya. Sekarang kita akan bahas tentang maturity sendiri. Ya. Kita ambil source-nya dari ISO 55000 Asset Management. Kemudian ada IAM Maturity Scale, Institute of Asset Management. GFMAM, Landscape Global Forum on Maintenance and Asset Management. Kemudian dari buku Physical Asset Management, Plan Aging yang dikeluarkan oleh British Standard, ya, oke. Kemudian lanjut. Nah, ini asset management system ini ya
tentunya ini melibatkan beberapa semua tim ya. Di sini ada kita mulai dari performance monitoring tim, stakeholder-nya, leadership-nya, organization objektif, dan semuanya ini kita tidak bahas detail lah ya. Oke, intinya adalah aset manajemen itu melihat statistik kalau kita lihat CMRP ya, Certified Maintenance Reliability Professional, bahwa kesuksesan suatu implementasi aset manajemen itu 40% ditentukan oleh leadership. Kalau leadership-nya tidak peduli, walaupun di lapangan mau jungkir balik seperti apa, tetap dia tidak akan berhasil dengan baik. Jadi kontribusi manajerial leadership itu 40% untuk kesuksesan dari sebuah penanganan aset manajemen sistem. Oke. Lanjut. Nah, ini sejarah ISO 55000. Ya, ISO 55000 itu singkatannya apa ya? Yang dapat tulis International Organization for Standardization ya. Bukan International Standard Organization, bukan. International Organization for Standardization itu kepanjangan dari ISO. Oh begitu, ya terserah yang punya ISO, mereka yang punya, mereka yang menentukan, itu bukan kita. Kita tidak. Saya sempat baca sih Pak sebenarnya karena itu agar lebih worldwide ya. Jadi kayak Ya, mungkin di Prancis, di Inggris itu kan ya, istilahnya apa? Susunan katanya kan bisa beda gitu ya. ya. Jadi mungkin lebih. Tapi memang dulu ISO itu memang sebelumnya International Standard Organization, Oh, gitu. tapi belakangan dia mengubah menjadi International Organization for Standar. Standardization. Kalau kita lihat beberapa reference, bahkan di GFMAM, dia masih menyatakan ISO itu International Standard Organization. Oh, oke. Nih, saya kasih lihat. Ya di mobil juga sama Mas. Ini sama, masih sama gitu. Contohnya nih ya. Contohnya nih. GFMAM, Appendix 2, Work Cited and Reference 1. International Standard Organization ISO 55000. Nah, ya nggak apa-apa lah, tapi sebenarnya Intinya intinya sama lah. sama. Cuma jadi kita ketahuan siapa yang baca standar atau enggak, ketahuan dari situ. Oke. ISO itu awalnya adalah dari PAS 55 ya, oleh BSI ya, dikembangkan tahun 2021. Kemudian PAS 55 menjadi ISO, replaced by the ISO tahun 2000 berapa itu? 2018-an. Kemudian ISO yang lain 14224 itu tahun 2004 sudah ada. Oke. Waktu itu kita sempat ngadain itu juga Pak. Ya. Pas 5 conference lah. Ya. Di Bali. Masih 2014 ini belum jadi ISO. Ya. Jadi ketahuan setelah itu ya. PAS 55 memang sejarah terbentuknya ISO. Jadi secara resmi dengan PAS 5 menjadi ISO 55001. Kalau kita lihat ada 55000, 55001, 55002. Itu bedanya apa ya? Kalau 01 itu, kalau 00 itu 55000 itu adalah overview-nya tentang istilah-istilah ISO. Kemudian 55001 itu adalah requirement-nya apa yang dibutuhkan, dan 002 itu adalah apa yang guidance-nya. Jadi kenapa kalau sekarang kita bicara sertifikasi ISO 55001? Karena requirement ISO itu adalah yang ada di 55001. Guidance detailnya ada di 002. Jadi sebenarnya itu tidak terpisahkan tuh. Saat 001, 00, 001, 002 itu tidak terpisah. Oke. Kemudian, nah di sini ada satu lagi yang advance juga, yang maturity scale-nya lebih jelas, itu adalah di IAM, Institute of Asset Management. Ya, di sini jelas-jelas maturity-nya disebutkan di situ. Kalau di ISO, dokumen ISO apa adanya, kita tidak di sana tidak definisikan maturity levelnya itu berapa, 1 sampai 5 kah, nama-nama maturity levelnya, apakah tidak disebutkan di situ. Tetapi di IAM disebutkan di situ ya. Demikian juga di GFMAM, Global Forum for Maintenance and Management, di situ disebutkan juga ya. Oke. Pas publish in 2024, ISO 2014 ini 2014. Oke.
Tapi waktu itu memang belum populer sih, 2015 pun masih masih banyak yang pakai PAS 55. Betul, betul. PAS itu publicly available spec yang dari British Standard. Nah, kita sekarang bicara maturity. Kadang-kadang kita bingung, kita maturity-nya mau pakai level apa sih? 1 sampai 5, 0 sampai Sampai 4. 4, atau seperti apa? Nah, ini pilihan terserah. Tidak ada standarnya. Tapi kalau kita mengikuti Institute of Asset Management, di situ ada standar. Kalau di ISO tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama level 1 sampai 5-nya tidak. Bahkan di audit ISO tidak menyebutkan maturity-nya sekian. Enggak sampai situ ya. Nah, ini beberapa yang common maturity management asset ini adalah yang pertama initial ad hoc, 2 developing aware, 3 define structure, manage, integrate atau optimize ya. Ditandai dengan 1 yang initial ad hoc itu tidak ada formal proses, dia reaktif. Oke. Kemudian developing itu basic proses, kadang ada, kadang tidak, inkonsisten. Dia kalau yang define sudah ada standarisasi, tapi integrasinya masih ada sendiri-sendiri ya, pulau-pulaunya masih masing-masing. Kalau manage sudah ada data driven, ada predictive maintenance. Kalau yang 5 continual improvement, full cycle optimization. Oke, ini salah satu pilihan nama maturity. Nah, kalau maintenance maturity yang ada di KFMAW itu seperti ini. Kita bisa pakai level ini juga bisa, level 4 atau level 5, terserah. Ya, ini saya hanya menyampaikan beberapa pilihan maturity. Karena namanya pernah reaktif. Reacting to failure, push on failure, respond. Kalau yang plan, dia prevent failure, planning and scheduling sudah ada, redundancy spare sudah ada, focus on availability and maintenance cost sudah ada ya. Kemudian kalau yang proaktif, dia sudah bisa predictive failure. Kalau yang tadi kan plan baru preventive. Kalau dia bisa predictive, learning from failure, maintenance precision, focus on reliability and operational failure. Yang strategic adoption of asset management, organizational alignment, focus on life cycle value. Ini adalah life cycle analisisnya ya. Itu maintenance maturity kita boleh lihat pakai ini kalau kita mau pakai GFM AM. Sebenarnya maturity mapping itu kan sebenarnya pengen tahu ya Pak. Ya. Maksudnya apa yang nggak kita bisa ukur kan kita nggak bisa improve gitu ya. Apa yang bisa kita ukur ya kita bisa tahu. Kita bisa improve gitu ya. Sebenarnya ke situ. Jadi mau pakai yang mana ya stick dengan intinya sama itu gitu ya. Sehingga kita bisa mengukur lah apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya ini intinya sama, cuma istilahnya kan maturity itu asset management maturity. Ada maintenance maturity, ada tadi apa yang common maturity, IMR, common maturity juga ada, maintenance maturity, terus inspection and maintenance repair maturity, ada mungkin work management maturity. Nah, kalau ISO secara umum kan satu paket ya. Oke, lanjut. Nah, ini inspection maintenance repair maturity yang dipakai oleh Persero ya. Kebetulan saya waktu itu membuat ini untuk menjadi standar di Pertamina Group ya. Yang pertama reaktif, plan, preventive, predictive, prescriptive. Oke. Nanti silakan dibaca ininya ya, nanti akan dibagi ya Mas Chandra ya, materinya ya. Nanti saya tidak perlu menjelaskan reaktif apa. Intinya ini adalah pilihan ya. Di sini ada kalau preventif ada RCM, RBI dan sebagainya. Oke. Nah, ini common maturity. Ada reaction, detection, auto, prediction, prescription. Oke. Jadi kalau mau yang ngikutin KFM sudah ada maturity-nya nih. Nah, ini dari IAM. Nah, maturity yang dari IAM itu adalah seperti ini. Innocent, aware, developing, competent, optimizing, excellent. Oke. Ada berapa tuh? Ada 6 malah ya. Ada 6. Mungkin yang innocent sama aware kalau kita gabung bisa jadi 1, developing nomor 2, competent 3, optimizing, excellent 5. Itu boleh juga seperti itu. Nah, ini yang Tiara approach ini seperti ini nih. Ada 5 juga, rata-rata memang 5 ya. Seperti kalau kita lihat di BP itu maturity dari work management ada 5, tapi nggak menyebutin ini
inisial atau apa. Yang Apa? penting level 1, 2, Nomor 3, 4, 5. Nggak menyebutin level 3, define, manage, apa. Ya, itu pilihan. Ya, penuaan adalah kepastian, maturity adalah pilihan. Gitu ya. Jadi kita mau pakai pilih yang mana. Kalau Ini dari jadi ingat ini Pak dulu ya proyek-proyek kita lah beberapa apa namanya plan. Ada yang baru apa namanya ya baru running setahun 2 tahun, cuman problemnya udah kayak kayak mesin kayak 10 tahun gitu, ya, 20 tahun gitu ya. ya, Ada kita juga yang udah lama tapi masih ya itu belum tahan tentu masih equipment mampu. yang lama terus dia tidak reliable, belum tentu equipment yang baru dia reliable. Tergantung bagaimana kita manage dia ya. Oke. Nah, aset manajemen itu yang usulkan oleh Tiara itu seperti ini. Sama sebenarnya kayak yang Seperti yang tadi di konsep kita. GFMIM ya, mirip ya. Ini disebutnya unaware, in place, in use, transaction, improvement. Jadi in place itu berarti sebenarnya aktivitasnya sudah dilakukan gitu ya. In use istilahnya prosedurnya sudah Prosedur ada sudah gitu ada. ya. In use sudah dilaksanakan gitu. Transaksi ini ya berarti ada integrasi lah antar Ya, departemen, informasinya itu ngalir gitu. transaction sudah diimplementasikan ya, Sudah ngalir lah untuk ngalir. prosesnya gitu Ya, ya. oke. Proses Jadi ini istilahnya ini nanti ini bisa untuk scoringnya ya. Oke. Ini jadi baca aja. ini ini seperti Baca yang aja. tadi ya, sama Nah, persis ya, yang dari maturity level dari Tiara. Ini juga approach dari Tiara, notion, sponsor, kompeten, transaction, continual improvement. Oke. Nah, ini kita perlu jelasin. Asset management maturity dengan pendekatan Tiara. Level 1 adalah awareness, kesadaran atau inisiatif pelaku bisnis proses terhadap sistem manajemen aset yang baik merupakan tahap pertama dalam skala maturitas ISO 55000. Awareness ya. Kedua, in place. Panduan prosedur, alat ataupun infrastruktur yang dapat menjadi dasar dalam melaksanakan setiap fungsi dalam proses bisnis. Level 3, in use. Jadi pertama, where, kedua, ada, ketiga, dipakai. Merupakan level di mana pelaku proses bisnis telah melaksanakan fungsi sesuai bisnis proses dengan proses sesuai prosedur, input, dan output. Level 4, transaksi. Bukan hanya mampu melaksanakan fungsi pada tugas, tapi dia juga melakukan transaksi berupa hasil dari bekerja untuk dibedakan kepada fungsi lain yang saling mendukung kegiatan manajemen. Jadi ada integrasi antar departemen, antar fungsi lah ya. Level 5 atau improvement. Level tertinggi dalam skala manajemen di mana setelah proses bisnis melakukan evaluasi yang terukur dan kontinu terhadap proses bisnis yang rutin dilakukan, melakukan perbaikan yang konsisten serta ada peluang untuk memperbaiki transaksi proses bisnis. Jadi ada PDCA-nya lah. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah yang dari DNV, ISRS Asset Management Maturity. International Safety Rating System, ini yang dulu dipakai di beberapa perusahaan, salah satunya di PHE. Ya, kemudian ya mirip ya. Cuma di sini dia menyebutkan 1 sampai 10 nih maturity-nya. 1 sampai 3 namanya basic compliance, ditandai dengan basic compliance, reactive proses. 4 sampai 6 punya standarnya proses, more proactive. 79 integrated, optimize, nomor world class performance continuum. Nah, sekarang masalahnya adalah di scoring. Nah, bagaimana kita menentukan scoring ya? Scoring misalnya kita ada dalam tahap misalnya apa tadi yang atas maturity kompeten. Nah, kompeten itu bagaimana kita melihatnya, membuat scoringnya seperti apa? Scoring proses itu berdasarkan assessment, interview, document review, dan site inspection. Kemudian scoring per elemen, each element is given score usually in term of maturity level and budget. Overall score the average of weight score across all. Nah, kemudian ada benchmarking juga. Dia dibandingkan dengan industri yang lain itu posisinya ada di mana. Nah, mungkin yang tidak ada di tempat lain itu adalah scoring per question. Misalnya gini, kadang-kadang kan kita sulit menentukan nih, apabila ada misalnya perusahaan apakah sudah mempunyai aset manajemen polisi. Nah, kan kita bingung jawabnya. Sudah atau belum? Terus apakah sudah dipahami oleh semua level? Sudah atau belum? Nah, di sini ada lebih scoringnya lebih jelas lagi di sini. Pertanyaan XO itu adalah yes or no. Pertanyaannya ada atau tidak. Ya, tidak mikir. Sudah ada,
Tidak, nggak ada abu-abu. Tengah-tengah. Kemudian pilihannya part atau whole. Misalnya kita membutuhkan 100 core, mungkin dia cuma dapat 30, mungkin cuma 40, ya, mungkin cuma 70, ya, mungkin sama sekali nggak ada. Kemudian ada personal judgment, ya, personal judgment itu Wawancara. kita tidak bisa mengukur nih. Dia sudah ada, tapi pelaksananya seperti apa? Kita personal judgment itu maksudnya auditor yang akan melihat sejauh mana dia memenuhi evidence yang dibutuhkan. Oke? Kemudian evidence-nya yang di ESRS itu adalah 90% evidence-nya valid. Misalnya gini, kita punya 100 perubahan fasilitas MOC Management of Change fasilitas. Evidence yang harus dibutuhkan itu adalah sebanyak 90 dari evidence tersebut baru dia dapat skor 100. Ya, kalau belum dapat skor itu maka dianggap belum ada. Kemudian dia berlaku 3 bulan sudah diimplementasi. Misalnya gini, sekarang audit, tapi tanda tangan dokumen baru kemarin. Nah, itu tidak berlaku. Jadi 3 bulan diimplementasikan dan 90% dokumen evidence itu valid, tersedia, maka itu disebut valid sesuai dengan scoring yang dibutuhkan. Nah itu ini menurut saya yang di ISO itu tidak dijelaskan spesifik seperti itu. Jadi nanti kita kembali kepada auditor untuk melihat maturity assessment itu seperti apa. Sebisa mungkin, sedetil mungkin tidak menimbulkan bias. Karena kalau menimbulkan bias ini kadang-kadang perusahaan A ternyata faktanya lebih banyak terjadi apa failure. Kenapa kok hasil maturity level assessment lebih baik? Karena apa? Interviewnya bias, protokol auditnya tidak jelas, sehingga menimbulkan apa? Kerancuan, ya. Oke. Nah, ini di sini ada ada beberapa rekomendasi kalau kita mau melaksanakan ISO 55001, kita gabungkan dengan Institute Asset Management. Di sini ada 10 box ya yang harus dipenuhi. Ada information management, asset management, decision making, strategic planning, organization people, leadership, review and continual improvement, risk management, dan value and outcome. Ini adalah lebih detail daripada yang ada di ISO. Jadi ini Besar ya. ya, jadi 10. Jadi ISO pun sebenarnya cukup ya, tapi mungkin untuk best practice kita itu tidak cukup. Itulah kenapa kita mengagung-agungkan ISO 55000 cukup siap lah, oke bagus lah. Karena itu pengakuan internasional terhadap metodologi asset management. Tetapi sebenarnya di ISO itu masih ada beberapa yang kurang lah ya. Makanya kalau kita lihat di BP itu tidak pernah pakai sertifikasi ISO karena BP merasa ISO itu kurang lengkap ya. Tapi sah-sah saja kalau kita di Indonesia kita melaksanakan audit kemudian kita referensinya ke ISO, kalau kita sudah ISO 55001 certified, ya sudah cukup, ya silahkan saja. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai pelaku reliability, maintenance reliability management system yang ingin lebih, sebenarnya ada beberapa di luar ISO yang perlu kita akomodir, ya lebih detail lagi. Tapi sebenarnya ISO pun sebenarnya sudah cukup ya untuk membuat pengakuan internasional. Oke. Saya kira itu Mas Chandra. Oh, slide terakhir Ini sudah pengumuman kesimpulan aja ya, ya. kesimpulan ya. Banyak Pak pertanyaan Pak. ISO 550 combine with KMM material scale guidance provide ini content material scale ranging from innocent to excellent. The subject of management career of adequate practice sering berubah ya melalui proses inovasi, teknologi dan pembelajaran. There are also wide different operational environment, concern, culture, and operation in asset management. So what is recognized as competent or excellent needs to consider the context of the organization and how this change. Jadi belum tentu yang di sini kompeten, yang di sana excellent, peer to peer apa mappingnya sama ya. Mungkin di kompeten dia lebih bagus dari di excellent perusahaan A. Ya. Maka untuk itu pada waktu kita membuat audit, kita mesti fix membuat audit protokol yang komprehensif, yang tidak membuat bias. Karena biasanya audit itu menimbulkan apa ya, subjektivitas yang tinggi. Ya. Kalau mau bagus ya pilih rata kanan semua aja. Nah, itu kan kayak gitu.
performance manajemen juga gitu, daripada lama-lama udah teman kita kasih nilai 5 semua aja, sangat memuaskan ya. Jadi saya kira demikian Mas Hasan ya, Oke, Mas Ada. oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Untung atas presentasinya. Tapi kita belum selesai di ngobar ini. Cukup banyak Pak, kayaknya ini Ya, beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa yang eh, coba saya lihat di Zoom. Coba kita lihat pertanyaan pertama ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf izin bertanya dari Pak Andi. Oke, Mas Andi kan. Tadi itu PHE Dari IP, Indonesia Power. Indonesia Power. Iya. Maaf izin pertama, ketika terdapat suatu peralatan berputar, telah dilakukan berbagai kegiatan balancing, alignment berdasarkan rekomendasi kondisi monitoring, tapi operasi peralatan berputar masih masuk dalam batas warning. Bolehkah kita anggap nilai warning tersebut sebagai batas normal? Oh, ini kayaknya agak sedikit berbeda gitu ya dari aset manajemen. Cuman eh, kalau ini coba saya jawab Ya, aja ya Pak. silakan. Jadi ini Pak Adi, kalau kita lihat sebenarnya di standar ISO sendiri itu ada terkait dengan kondisi monitoring gitu ya, bahwa sangat mungkin nilai yang memang punya historical regression tinggi gitu ya. Jadi sudah dilakukan sesuatu tapi dia tetap tinggi gitu ya. Tapi dia sudah running dalam waktu yang cukup lama. Kita anggap itu sebagai normal, itu sangat possible. Jadi kalau di ISO, standar ISO sendiri ada di misalkan 13373 gitu ya. Itu terkait dengan condition monitoring implementasi. Jadi implementasi condition monitoring dan diagnostik untuk apa namanya standar ISO gitu ya. Jadi kita tidak pakai yang 20816 gitu ya, value, tapi kita memang itu kegiatan condition monitoringnya. Jadi proses itu sangat memungkinkan untuk jadiin nilai normal yang baik. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Firdaus nih. Setelah dilakukan monitoring perawatan rutin yang sudah dilakukan dengan baik, kehandalan aset bisa dikatakan sudah terjaga. Namun seringkali kita bagian reliability aset dihadapkan permintaan user untuk melakukan penggantian aset. Sedangkan keterbatasan tim yang ada itu sulit memutuskan pergantian aset ini setuju atau tidak. Yang saya tanyakan adalah adakah formula khusus untuk menentukan aset ini memang harus diganti atau tidak, misal dari jumlah perbaikan, umur aset, dan sebagainya. Jadi dia sudah punya aset yang cukup lama, gitu ya, running, cuman justifikasi ini mau diganti apa tidak itu ada nggak sih metodologi untuk melakukan hal itu? Agak berbeda ya. Ya, Kalau langsung jawab ya. ya boleh boleh boleh. Jadi sebenarnya kan di situ ada kita punya prosedur namanya remaining life assessment ya. Yes, betul betul. Remaining life assessment. Jadi untuk melihat aset itu remaining life-nya seberapa sih? Betul. Jadi dari situ kita bisa melihat aset ini nilainya berapa, kemudian bisa memberikan kontribusi berapa. Kalau dibuat maintenance secara ekonomis dia bisa apa enggak. Oke. Nah, itu pertimbangan salah satunya seperti itu. Oke. Kalau misalnya produksinya sedikit, ternyata asetnya apa? Asetnya sudah rusak, ya perlu diberikan apakah perlu diganti atau enggak, kan harus ada studi, ya ada remaining life assessment. Atau mungkin kita juga bisa laksanakan dia dengan apa? Life cycle cost gitu Pak. Life cycle cost juga bisa, ya. Kalau di kita mungkin ada beberapa yang kita melakukan ini, asset aging management gitu. Asset Jadi aging management, kita ya. desain bahwa dia sebenarnya as design berapa sih umurnya, nanti kita lihat ya informannya akan banyak tadi sih, remaining life assessment, informasi dari situ, informasi life cycle cost juga akan masuk ke area-area yang situ. Coba sebagai referensi sebenarnya kita punya ada sih beberapa artikel namanya plan aging dari dari UK gitu ya, HSE UK itu bagus juga untuk referensi. Itu bebas kok, itu di apa? Di sharing. Karena itu Sharing ya. kemudian Oke. public Public apa juga, namanya? public. Ya dokumen. Ya public dokumen lah. Nanti saya bisa kasih nanti. Plan aging. Tadi yang salah satu gambar yang tadi itu kita Diambil ambil dari situ. dari situ. Oke, baik. Jadi intinya tadi kita bisa lakukan remaining life assessment atau plan aging management ya, gitu. Kalau misalnya dia hubungannya dengan apa compliant, mau nggak mau ya mungkin harus dituruti ya. Tapi secara ekonomis apakah itu perlu apa enggak, kan kita membuat namanya prioritas. Betul. Prioritas nanti kita bisa melakukan misalnya dari ECA, Equipment Credibility Assessment, kemudian dari
kemungkinan nanti dia gagal seberapa kalau kita tidak melakukan apa korektif atau penanganan apa-apa. Nanti di situ kita bisa melihat skornya. Nanti dari skor itu, walaupun semuanya dibutuhkan, kan pasti budget pasti terbatas ya. Nggak mungkin lah, walaupun pemerintah menyatakan compliant 100%, semua peralatan compliant harus mengikuti peraturan pemerintah, harus ada sertifikasi ya. Tapi apakah faktanya budgetnya cukup? Kan belum tentu. Pasti nanti di situ akan diminta prioritas. Jadi membuat prioritas itulah yang penting. Kalau memang itu tadi equipment yang tadi masuk ke dalam prioritas yang tinggi, nah maka itu harus didahulukan dengan mempertimbangkan resource, budget, material, dan tentunya adalah nilai komersialnya. Oke, oke Pak Untung, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Andi. Izin bertanya Pak, untuk aset manajemen sistem gitu ya, terkait maturity level dibutuhkan berapa pilar? Ada operation, work planning and control gitu ya, reliability, supply chain management gitu ya, atau ada banyak tadi, Ya. knowledge dan seterusnya gitu ya. Untuk perusahaan yang baru mengimplementasikan manajemen ini, harus semuanya apa namanya, diukur gitu ya, ataukah bisa beberapa saja gitu, atau yang apa-apa diukur semua tapi nanti apa namanya, planningnya atau untuk cover itu yang mana aja gitu, Ya, siapa ya harus semuanya atau idealnya mah walaupun perusahaan besar kecil, yang baru atau yang yang sudah lama baru atau yang implementasi. lama itu saya kira tetap harus dilakukan ya. Karena kan perusahaan yang baru pun nanti suatu saat akan menjadi perusahaan yang Worldwide gitu worldwide, yang besar gitu ya. yang sudah. Maka itu harus dipersiapkan. Jadi mungkin dalam level yang berbeda Hmm. kedalamannya ya, Hmm. tapi tetap saja beberapa dokumen apa mandatori harus Hmm. ada. Oke. Misalnya gini, planning, strategic planning pasti ada. Perusahaan ini mau kemana arahnya, kemudian kalau misalnya di awal project, Hmm. kita kan punya bisa pakai RAM analisis ya. Hmm. Hmm. RAM analisis misalnya pakai perhitungan sehingga nanti kalau kita mau memberikan misalnya ke perusahaan listrik, kita mau suplai sekian megawatt dengan kondisi seperti ini, mungkin apa enggak? Itu kan ada analisanya. Oke. Dari situ akan ketahuan equipment-nya apa, kemudian konfigurasi ini reliability block diagramnya seperti apa, nanti cost-nya berapa. Nah, dari situ akan ketahuan apakah masuk enggak hitung-hitungan secara bisnis seperti itu kan seperti itu. Jadi Atau berarti ya. tetap harus komprehensif lengkap, cuma mungkin berdasarkan prioritas. Kan ada masa design construction itu harus diberesin dulu. Terus ada masa operation and maintenance, Hmm. dan kemudian nanti ada masa decommissioning. Itu tetap harus, ini harus life cycle-nya harus ada. Berarti sebenarnya kalau untuk perusahaan yang baru mengimplementasikan aset manajemen ini, idealnya kalau maturity map-nya semuanya dulu, Ya, tapi roadmap-nya tadi ya, ya dibuat roadmap-nya itu roadmap. tergantung pilihan gitu ya. Ya, Kita mau roadmap-nya langsung semuanya atau roadmap-nya kita pelan-pelan gitu ya. Mau di ya, area yang mana dulu gitu ya. Itu kan ya. balik lagi ke Jadi tetap perusahaan. roadmap tetap harus ada. Hmm. So, kalau kita nggak punya roadmap, kita mau kemana arahnya kan kita nggak tahu. Mungkin di tengah jalan kita belok tadinya, yang ke sana nggak ada roadmap, ya udah ngikut arus aja kan. Oke. Jadi roadmap-nya pilarnya bisa dipilih-pilih mana yang duluan atau mau semuanya langsung juga nggak Ya, apa-apa gitu ya. Tergantung kebutuhan dan kemampuan dari perusahaan tersebut. Oke, dari Pak Dery nih, Pak Untung, Pak Dery Aditya Nugraha. Izin bertanya Pak, bagaimana menerapkan aset manajemen sistem ketika pada level manajemen itu kurang mendukung? Tadi kan Pak Untung bilang top down gitu ya, jadi ya, dari sisi manajemennya kurang mendukung atau belum terbuka terhadap ISO 55000. ya, Nah, sebagai entry manajemen ini bagaimana melakukan sounding ya, ke top ya. manajemennya? Seperti tadi statistik menyebutkan bahwa manajemen kontribusi itu adalah 40% dari kesuksesan suatu penerapan aset manajemen. Kasih tahu aja ke manajemen, Pak, kalau kita fail to plan, kita gagal merencanakan, berarti Bapak sama saja merencanakan kegagalan dong. Fail to plan sama dengan plan to fail. Kasih tahu ke manajemen. Oh, berarti Bapak siap gagal ya? Karena apa? Bapak nggak mendukung nih. Sebutkan statistik minimum requirement. Di ISO 55001 kan juga ada peranan leadership and komitmennya ada kan? Ya, ya. Apakah perusahaan sudah punya strategic asset management? Apakah perusahaan sudah punya policy asset management? Apakah perusahaan sudah
membuat organisasi yang cukup untuk menerapkan aset manajemen, apakah perusahaan menyediakan resource yang cukup, peralatan yang cukup, proses yang cukup, dan lain-lain kan semuanya ada. Sampaikan ke beliau bahwa kalau Bapak tidak menerapkan ini, maka 40% kontribusi itu akan hilang. Dan ini berarti saya tidak tanggung jawab loh Pak, saya akan lepas tanggung jawab. Karena apa? Kan Bapak sama saja gini, ini istilahnya fail to plan sama dengan plan to fail. Seorang yang gagal merencanakan itu sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan. Sampaikan ke manajemen seperti itu. Di ISO 55000 itu lengkap nanti, maka mungkin langkah pertama yang perlu memberikan awareness itu kepada manajemen, awareness tentang ISO 55000 asset management. Jadi betapa pentingnya leadership, komitmen itu mendukung pelaksanaan suksesnya aset manajemen. Begitu sih yang bisa kita sampaikan. Kalau manajemen tidak mau juga, ya kita sampaikan hasilnya seperti itu. Kita nggak akan bisa mencapai roadmap yang disetujui, yang diperlukan. Mungkin nanti akan Bapak tanggung jawab mau nggak kalau terjadi banyak fatality apa, karena Bapak nggak peduli dengan ini. Makanya paling pertama adalah komitmen dari manajemen itu harus dibuat. Buatlah komitmen dari manajemen mendukung aset manajemen, tempellah di setiap ruangan, tanda tangan posisi tertinggi di situ siapa, tanda tangan, dipublish, diumumkan. Gitu. Jadi seperti halnya kayak kalau di safety gitu ya, ada awareness semuanya tanda tangan gitu ya. Iya betul, safety awareness, aset manajemen semuanya. Semuanya juga ya, perlu juga seperti ini ya. Oke, dari pertanyaan selanjutnya dari Pak Hairun, apakah ada model atau framework spesifik yang digunakan untuk mengukur maturity level dalam ISO 55000? Tadi sudah disampaikan ya. Ada banyak sekali tadi tipe-tipe gitu ya dari approach dari beberapa referensi. Itu bisa dipakai. Ada yang 0 sampai 5, ada yang 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 10, ya, gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Tergantung, dan nanti tinggal dilihat mana yang lebih cocok, di prefer ke. Karena di ISO tidak menyebutkan nama-nama maturity itu apa tidak, ya. Di ISO juga tidak menyebutkan seperti itu. Jadi kalau kita mau resmi menyebutkan itu, silakan bisa ke referensi ke Institute of Asset Management atau ke FMAM, atau misalnya Bapak punya prosedur sendiri, bikin audit protokol sendiri, sebenarnya tidak masalah juga ya. Tidak masalah juga. Atau mungkin kalau Bapak di lingkungan Pertamina pakai yang Pertamina Group, maturity levelnya bisa juga, ya. Atau misalkan nggak pakai nama 1 sampai 5 boleh juga. Atau mungkin misalnya pakai skor 1 sampai 100. Nanti pencapaiannya ada level 70. 70 levelnya namanya maka kita nggak perlu tahu. Ya, nggak perlu tahu. Misalnya anak sekolah nilainya dari 0 sampai 100. Kamu dapat 70. 70 itu apa ya, Pak? Wow. Bisa disebut namanya, bisa juga tidak. Yang penting adalah konsistensinya gitu. Dan yang paling penting itu adalah scoring agar valid, yang jelas petunjuk protokolnya untuk mendapatkan evidence yang pas sesuai dengan real kondisi saat itu. Betul. Jadi ya biasanya kalau audit kan ditampilkan yang bagus-bagusnya gitu ya, yang real ya. Nah, yang real, kemudian nanti kita punya roadmap bagaimana kita bisa improve apa yang sudah terukur sekarang gitu ya. Sehingga tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya maturity tadi bisa naik. Gitu ya. Kalau saya usulkan, boleh usul ya, kita pakai yang scoringnya ISRS itu. Levelnya pakai maturity-nya apa, tapi cara men-scoringnya itu pakai itu. Ada pakai XO, ada atau tidak. Kalau ada nilainya 100, kalau nggak ada 0. Ya, kemudian ada part or whole. Misalnya kita butuh 100, mungkin dia cuma ada 30. Ada lagi personal judgment. Personal judgment itu dilihat dari evidence-evidence yang ada seperti apa. Dan yang paling penting, yang jarang diterapkan itu adalah 90% dan 3 bulan. Mungkin orang edut ISO sekarang nih, ternyata dokumennya baru distandarisasi, ditandatangan oleh manajemen minggu kemarin. Apakah dia layak mendapat sertifikasi ISO 55000? Sedangkan dokumen tanda tangan ada, tapi belum diterapkan. Ya, maka tadi yang disebutkan oleh Tiara tadi, penerapannya in use, in place, transaction, dan sebagainya, itulah yang sebagai salah satu scoringnya. Ya, jadi maturity level itu tidak ada standar khusus dari ISO. Tapi requirement-nya memang ada.
menyebut kita maturity level 1 sampai 5 terserah, atau 0 sampai 4. Kalau di British Standard Institute itu 0 sampai 4. 0 sampai 4. British Standard Institute juga dia sebagai auditor ISO 55001 juga di PGN. Nah, mereka memberikan maturity levelnya 0 sampai 4. Ya. Ada juga beberapa perusahaan yang 1 sampai 5 seperti BP itu 1 sampai 5. Oke. Terserah. Ya. Ya. Kita sebenarnya mostly ya 1 sampai 5 gitu, tapi kalau Ya, dari Bapak prefer dari apa namanya peserta prefer nilai tertentu ya kita ya bisa silakan. sesuaikan. Yang penting itu clear apanya, auditnya clear, scoringnya clear, evidennya benar-benar yang valid, jujur. Nih pertanyaan satu lagi nih Pak Untung dari Pak Saiful. Dengan aset yang tidak pernah diganti atau dianggap reliability-nya baik gitu ya, dan kita ragu dengan mengganti equipment tersebut, jika diganti equipment tersebut kemudian tidak reliable lagi, bagaimana tindakan ya manajemen itu menyikapi case seperti itu? Ini mungkin agak berbeda dengan maturity mapping ya teman. Jadi kalau ada equipment, dia equipmentnya baik. Terus dia mungkin length of time-nya dari sisi apa namanya, dari sisi desain gitu ya, atau dari sisi OEM ini sudah length of time gitu ya, sudah harus diganti gitu. Apakah kita perlu ganti apa tetap ya sudah running aja gitu? Kan di situ bisa kita lakukan konmon kan? Bisa. Bisa lakukan konmon. Cek lah, atau mungkin pakai loop oil analysis. Bisa. Mobil nggak pernah mogok nih, terus tapi boros. Dilihat, kalau misalnya olinya boros, ya olinya boros kan nanti jadi impact-nya kemana-mana ya. Ya, betul. Olinya boros mungkin jadi tenaganya nggak kuat, kemudian jadi menimbulkan bensinnya boros ya, dan lain-lain, ongkosnya jadi besar. Nah itu kan bisa melakukan konmon. Memang ada beberapa equipment yang tipenya run to fail. Run to fail itu ada equipment, misalnya lampu nggak mungkin kita melakukan perawatan lampu, ngecek pokoknya lampu kalau nggak mati ya nggak bisa diganti. Tapi untuk peralatan yang besar, rotating, electrical, pompa dan sebagainya, tidak bisa seperti itu melakukan strategi maintenance yang run to fail. Karena nanti kalau misalnya peralatan tersebut kan harganya mahal nih, betul. tiba-tiba breakdown atau mungkin nggak bisa dipakai sama sekali, replacementnya, ongkosnya kan memperbaikinya besar, belum lagi produksinya terganggu, belum lagi reputasi, belum lagi nanti diomelin customer. Kalau di rumah sakit mungkin jadi menyebabkan orang tadinya lagi dioperasi tiba-tiba mati lampu, kan kacau, bisa jadi fatality gitu ya. Atau misalnya ada orang melahirkan di rumah sakit tiba-tiba malam mati lampu, kan nggak benar. Reputasi, ekonomi, kemudian regulasi compliance itu harus dipertimbangkan. Kalau equipment yang besar-besar jangan lakukan strategi run to fail. Tetap harus ada minimal condition monitoring. Misalnya saldo analisis, radiografi, dan ultrasound dan lain-lain lah. Itu Mas Chandra yang paham TTTR itu ahlinya di situ. Tadi ya mungkin di luar compliance gitu ya, regulatory compliance. Tapi kalau kita fokus di equipment sebenarnya ya ketika kita bisa melihat sebenarnya tadi merefer ke pernyataan Pak Untung di awal tadi ya, bahwa umur berbeda dengan reliability. Jadi bisa jadi umurnya sudah tua tapi dia lebih reliable gitu ya, atau umurnya lebih pendek tapi dia tidak reliable gitu ya. Nah, mungkin konsepnya akan sama juga dengan equipment seperti itu gitu ya. Selama kita bisa melihat kondisi aset itu sampai sedetail mungkin sebenarnya dan kita anggap itu baik, sebenarnya itu masih bisa berjalan gitu. Udah tua tapi ya dia masih reliable aja gitu ya, tidak perlu diganti gitu ya. Cuman seyakin apa kita dengan data-data yang ada. Jadi belum tentu equipmentnya sudah tua lebih jelek daripada yang baru. Belum tentu yang baru itu lebih bagus. Contohnya kemarin kita lihat artis Titik Puspa, umurnya 89 masih cantik kan. Tapi ada beberapa artis yang umur 50, 40 sudah kelihatan. Karena tergantung maintenance ya. Maintenance ya. Memang ada juga istilahnya inherent dari oroknya. Bahwa dari oroknya memang dia reliable, mau dikenain apa-apa tetap dia reliable, mau diapain tetap cantik. Ada juga yang
nggak begitu. Mau dirawat kayak apa tetap aja. Jadi inherentnya itu memang ada lah, ada faktor itu ada. Tapi kita kan nggak tahu inherentnya seperti apa, maka kita lakukan dengan maintenance yang baik. Ya, oke. Mungkin saya ada apa namanya, kita gitu ya, kita ada experience juga terkait dengan itu, bahwa di salah satu service kita gitu ya, kita punya equipment yang cukup critical, screw compressor di sana. Ada dua equipment yang identik. Dia punya OEM itu menyarankan 5 tahun itu harus di rewinding gitu ya, tapi dia ada identik. Nah, karena secara data kita yakin bahwa itu masih bagus gitu setelah 5 tahun, tetapi dia ada khawatiran bahwa ini menurut manufaktur harus diganti gitu. Akhirnya kita memutuskan bahwa oke, satu diganti, satu biarin aja gitu ya. Ya. Ternyata yang dibiarin aja itu bisa bertahan sampai 8 tahun, 8 tahun gitu, lebih dari 5 tahun lah, 5, 6, 7 gitu ya, 8 baru diganti gitu. Sedangkan yang 5 tahun tadi diganti, gitu dia diinstal ulang, itu problem terus. 3 bulan problem, Ya. diinstal lagi problem gitu ya. Jadi ya itu salah satu resiko gitu, bahwa Ya. ketika kondisi bagus kemudian diperbaiki, bisa jadi malah memunculkan problem-problem baru gitu yang sebelumnya mungkin tidak terjadi. Ya. Yaitu experience dari kita lah. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Nah, ini masih, apakah konsep yang sama itu untuk aset manajemen itu bisa diterapkan untuk industri seperti infrastruktur bangunan atau sarana fasilitas gitu ya, kan kayak jembatan mungkin, atau kereta atau apa gitu. Iya sama. Fokus tidak hanya untuk Iya sama. Semua industri itu memerlukan ISO 55001 kan untuk semua industri. Industri makanan, industri tekstil, industri transportasi, oil and gas, manufaktur, mobil, dan sebagainya. Sebenarnya ISO 55001 kan ini membutuhkan apa yang dibutuhkan untuk membuat penanganan aset manajemen yang baik. Okay. Jadi itu memang berlaku untuk semuanya. Tapi memang kalau untuk industri bangunan atau jembatan mungkin tidak sedetil perusahaan minyak dan gas, tidak sedetil PLN, ya, tidak sedetil perusahaan pembuat pesawat, Boeing, Airbus. Tapi tetap saja aset manajemen 55 itu diperlukan untuk semua industri. Oke. Ya, tidak, walaupun industri kecil, industri besar itu tetap memerlukan itu untuk sustainability-nya ya. Oke, baik, baik. Oke, sangat informatif Pak Untung, sharingnya. Ya, waktu menunjukkan pukul 3 lebih 15 menit, di sini sudah ada asar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Tiara yang sudah join di acara ngobrol bareng ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kita share di sesi kali ini sangat bisa bermanfaat untuk para sobat Tiara, dan bisa diimplementasikan atau bisa diadop di plan-plan Bapak, plan-plan dari para sobat Tiara. Ada mau resume dari Pak Untung terakhir sebelum saya tutup? Ya, dari terakhir dari saya pesannya ini ya, kita melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya ya. Kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita ya. Agar apa? Kita kerja itu kan nyari pahala ya. Nyari pahala, nyari nafkah, nyari pahala. Maka bekerjalah dengan baik. Ibaratnya kalau kita ibadah itu kan harus ada petunjuk dalilnya agar tidak bid'ah gitu ya. Jadi kita pun melaksanakan pelaksanaan maintenance, aset manajemen itu harus ada standar. Standarnya itu yang sudah ditentukan. Ada peraturan pemerintah, kemudian ada internasional standar, itulah yang harus kita ikutin. Belum tentu orang yang sudah bekerja 50 tahun itu pengalamannya benar. Jadi maka kita lihat kembali ke standar. Standar itu yang harus diikutin agar apa? Apabila terjadi masalah kita tidak disalahkan. Kemudian yang jelas standar itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ya, ke jalan yang benar pasti. Saya kira demikian pesan saya sebagai orang tua ya. Oke, baik, terima Kemudian kasih. jangan segan-segan untuk sharing ilmu lah ya. Jangan segan sharing ilmu karena salah satu amalan yang akan terus-menerus adalah salah satunya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Betul, Ya, yang dipakai untuk kemaslahatan. baik. Kira itu demikian. Subhanallah.
Terima kasih Pak Untung sharingnya. Oke, sampai sekian ngobar dari Tiara kali ini. Sampai ketemu di ngobar-ngobar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Perhatiannya. itu nggak apa-apa. Oke. Di double aja double nggak apa-apa. Gitu. Oh, terima kasih. Ini kan karena puasa sama aja. Udah diputusnya. Udah putus nggak? Udah cepet tadi. Pesertanya berapa? Dulu Pak. Dalam aset manajemen, kita fokus mengoptimalkan keseimbangan antara kinerja, biaya, dan risiko sepanjang life cycle aset tersebut. Ada 3 hal yang menjadi tantangan kita, yaitu teknologi, bisnis proses, dan kompetensi. Untuk mencapai reliability, sebuah equipment membutuhkan pengenalan value sistem yang unik, mulai dari sebelum operasi, saat beroperasi, dan saat pemeliharaan. Dan semuanya ini harus dilakukan melalui teknologi yang tepat dan spesifik. Maka dari itu, teknologi merupakan aspek yang harus